Mulane teng toreko niku napa iku Satoriyah napa toreko napa Satoriyah. Niku nak wiridan niku ya kados teng Imriti, sing aran Imriti nak gimana napa Jurumiyah. Niku derek toreko napa Satoriyah. Yen Satoriyah teng Indonesia niku sing kathah teng Cirebon lan teng Madiun. Ya di antara Thariqah Mu'tabarah selain Naqsyabandiyah, ya Qadiriyah niku wonten Sanusiyah, wonten Tijaniyah, wonten apa? Satoriyah. Niku sing diceritakno Imriti fa usyribat ma'na dhamirisani. Dadi nek ya fa usyribat mongko den asli maknane diombekno maksud den campur apa kulub. Kan hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin adhi misanihi lam tahwihi. Terus fa usyribat makna dhamir sa'an. Ya kalau terangno nggih. Dhamir sa'an iku ad-dhamiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu. Eling-eling apa ad-dhamiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu. Jadi dhamir yang ditafsiri oleh jumlah setelahnya. Ya napa? Oleh jumlah setelah. Jadi misalnya aku ngomong alim tu annahu zaidun alimun. Alim tu ngerti ingsun annahu ing sak temene kelakuan. Ya iku zaidun utai zaid iku alimun wong sing alim. Artinya hu di sini adalah mewakili jumlah setelahnya yang bisa jumlahnya itu banyak. Napa? Banyak. Karena banyak itu tidak tercover ya, tidak termemori oleh hati. Terus orang itu ora iso keucap kabeh. Akhirnya milih mudhamir napa? Sya. Terus qul huwallahu ahad. Ya kul ngucap sira Muhammad huwa utawi dhamir sa'an. Ya dadi huwa utawi nek kuno maknane huwa te perkara. Asline ya lucu perkara apa kan. Maknane sa'an itu satu fakta napa? Al amrul waqi' suatu yang nyata. Huwa utawi sa'an iku ngene. Allahu te Allah iku ahadun dat sing esa sing siji. Allahus somad. Terus Allah penjelasannya lagi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jumlah setelahnya semua itu menjelaskan isinya dua. Nah, karena hati itu tidak bisa spontan mengingat Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, terus hanya terwakili oleh dhamir sa'an. Ujine apa fa usyribat makna dhamir sa'an. Padha fa'lam annahu la ilaha illallah. Tadi fa'lam mongko ngerti sira Muhammad annahu ing sak temene sa'an. Fakta yang terjadi di alam raya ini apa? Annahu la ilaha illallah. Nah, karena ngelafatkan la ilaha illallah itu susah, apalagi ketika hadir terus kabeh mau digenti dhamir apa? Sa'an. Lah resikone nggih wae akhire wiridane wong Satoriyah hu iku maneh saka lafadz huwa dhamir apa? Sa'an. Ane terus digugat wong sing rapati paham-paham untuk wiridan hahu. Mereka wong Satoriyah nak wiridan ning gone napa gedung utawa teng ngene masjid niku sak masjid menapa hu niku hu ngenteni dhamir sa'an sangka fa'lam annahu la ilaha illallah jinapa hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Karena Allah terlalu agung enggak terwakili oleh semua kata-kata. Akhirnya mau diganti dhamir apa? Sya. Jadi kamane kok kowe ngelem wong sing sifatnya itu besar, mau muni ngene tok. Ya pokoknya dia adalah dia. Kowe nyifati lomane, alime, cerdase, karire wis kangelan, pokoknya dia adalah dia. Huwa min haitsu huwa. Semuanya huwa. Pokoknya dia adalah dia. Iku jenenge apa? Dhamir sa'an ya fa usyribat makna dhamiri sya'ni famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Sang kata khawa yahwi lam tahwi ora iso muat apa kulub hi ing dhamir sa'an. Terus akhirnya apa? Fa usyribat makna dhamiri sya'ni. Dadi fa usyribat mongko den satukan apa kulub. Dadi maknane musyrab niku ngombe. Maknane ngombe sesuatu yang mengalir ke semua sistem pori-pori kita, semua fisik kita. Wong balaghah atau wong sufi ada apa? Masyrab atau fa usyribu fi wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Iku jenenge syarab. Iku wong Arab nak darani Ka'sa Humayyah, Ka'sal Maniyah. Dan misalnya wong mati, wong Arab nak darani yo qadza Ka'sal Maniyah. Dia sudah merasakan Ka'sal Maniyah.
Anak wong seneng ya darani kaksal mahabbah napa? Kaksal mahabbah niku bahasa-bahasa balaghah. Wa basyarat lan ngekeki bebungah sapa al-jinnu kelompok jin. Bi idlali zamanihi kelawan wis manjing zamane jin. Mesti jin sudah merasa final karena sesuatu yang dinantikan sudah datang. Wantu hikat lan dadi rusak. Apa al-kahanatu sistem perdukunan. Dados riyen dukun niku saged ngakses berita langit mergo wonten bocoran saking jin. Tapi sakwise Nabi lahir semua akses ke langit ditutup. Ya semua akses ke langit apa? Ditutup. Terus nak jin kepengen nyadap informasi langit diantem kalian bintang napa? Kalian bintang. Di sini wa khifdum apa sebutnya rujumal lisyayatin apa? Bintang-bintang itu membalang apa? Setan. Ya, terutama sausé lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus riyen tapi ana hikmah mulane pangeran nak gawe yo kabeh ana hikmah. Terus riyen niku jin niku kerjasama kalian dukun. Dukun niku wong paling kena dipercaya riyen. Eling-eling dukun itu dulu orang yang paling bisa dipercaya karena dekne entuk bocoran saka jin sing iso ngakses napa langit. Dirian, mana wong itu ora oleh gedeng dukun teman-teman, gue sebenarnya orang sing dukun banget, jadi so ngiai kangelan di sini kok dukun. Mereka Allah gawe dukun, itu dhisik ya ana hikmah. Umpama ora ana dukun, niku ora ana bocoran, apa ana nabi lahir ning napa? Akhir zaman. Ya kalau terangno wis sithik, terus riyen sedherenge Kanjeng Nabi lahir, niku dukun-dukun niku orang yang paling bisa dipercaya. Mergi saged ngakses langit lewat perewangan apa jin. Jin iso delok ning langit. Nak ning Lauh Mahfuz iku suatu saat ana wong sing jenenge Muhammad. Wonge lahir ning Mekah ngene. Sehingga zaman iku informasi tentang Nabi itu transparan baik dari pendeta kaya Rohibu Bukhairah maupun dari perdukunan. Nggih pun ngoten pangeran ngersakno. Akhire Bani Hashim niku mboten pati dagang, mulane melarat-melarat. Bani Abdi Samsin niku tetep dagang, mergo ngerti nak Muhammad iku ora lahir lewat mereka. Eling-eling ya wae Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim didulur jenenge Abdi Samsin. Nah, Abdi Samsin iki sak turunane termasuk Muayyah, nggih Muawiyah nggih niku bin Abi Sufyan bin Harb nggih bin Umayyah bin Abdi Samsin. Niku ngerti nak turunan Nabi ora bakal ning ndekne, melane tetep nek mati dagang. Sementara Bani Hashim padahal Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim itu mbah keempat sangka Nabi. Niku pun ngerti tenan nak sampean putune iku bakal dadi nabi. Makanya dorawani lunga. Jadi Hashim wedi kok jangan-jangan era aku. Engko Abdul Muthalib yo wedi, jangan-jangan era aku. Abdullah yo wedi, jangan-jangan sehingga do tengok-tengok ning Mekah. Iku yo beritane sebagian sangka kahin napa? Kahin. Perdukunan. Jadi akhirnya mulai Imam Bukhari itu dikritik ketika istidlal itu mengambil dalil bahwa kesaksian kenabiannya Nabi itu sebagian diomong nama dukun. Hazza itu dukun kain. Jadi Imam Bukhari menulis di Dalailun Nubuwah, beliau dengan fasihnya ngendikan ketika Abi Sufyan datang ke Heraklius, beliau datang ke Palestina, tentang pemerintahan Romawi, Pemerintahan Romawi itu digegerkan oleh informasi nak neng Mekah itu ada orang yang mengklaim dirinya Nabi, ya mengklaim dirinya Nabi. Ya tentu bagi kita tuh nggak ngeklaim aja Nabi tenan, tapi bagi mereka kan itu klaim. Singkat cerita sudah dengar detail kalau ada orang bernama Muhammad dari suku Quraisy memaklumatkan diri kalau dia seorang Nabi. Senjata Heraklius Hiroklu kalau dalam kitab-kitab Hiroklu itu tidak punya informasi detail. Suatu saat Abi Sufyan itu mampir ke sana karena mitra dagang. Kita tahu Abi Sufyan itu presiden Mekah, no? Presiden Mekah tentu sering ketemu tokoh-tokoh dunia, termasuk ketemu sinten Heraklu. Setelah Abi Sufyan datang, dipanggil sama Heraklu. Tolong Abi Sufyan suruh menghadap saya, masyhur. Ini ada di Bukhari, saya ulang lagi ini ada di Bukhari. Setelah menghadap, kamu kenal orang yang yadda'i an-nubuwah, orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi.
Kata Abi Sufyan, ya kenal, itu masih keluarga saya. Ya itu saya kenal karena itu masih keluarga. Zaman itu Abi Sufyan masih kafir. Jadi justru itu bagus, pas itu Abi Sufyan masih kafir. Masih kafir. Lalu orangnya sebelum jadi nabi itu pernah bohong enggak? Enggak pernah. Muhammad itu enggak pernah bohong. Justru itu bagus. Karena kesaksian dari seorang musuh apa? Kesaksian dari seorang musuh karena Abi Sufyan belum iman. Terus bapaknya Muhammad ada yang pernah jadi raja enggak? Enggak, mbahnya enggak. Terus pengikutnya itu orang-orang lemah atau orang-orang kuat? Orang-orang lemah. Terus pengikutnya itu apa yang ada yang jadi murtad apa enggak setelah ngikuti Muhammad? Enggak ada yang murtad. Bahkan fanatik sekali dengan Muhammad. Namanya wani mati demi Muhammad. Ya mereka nyebut masih Muhammad, masih jangkau. Sampai terus akhirnya dari sekian pertanyaan itu terus Hiroklu membuat tesis sendiri, membuat kesimpulan sendiri. Itu yang namanya Muhammad itu nabi betul. Sifatnya persis yang saya temukan dalam Taurat. Ya. Di antara logika yang dibangun Hiroklu itu begini. Kenapa saya tanya bapaknya raja atau enggak? Andai kan bapaknya Muhammad seorang raja, pasti saya komentari rojulun yatlubu mulka abihi. Dia adalah orang yang punya gerakan karena dia ingin jadi raja lagi kayak bapaknya. Jadi kanjeng Nabi bagaimanapun dakwah itu kan bikin gerakan sosial. Ya yang namanya dakwah itu dalam kacamata sosial kan tetap dianggap gerakan apa? Sosial. Dan itu kalau bapaknya raja berarti apa? Rojulun yatlubu mulka abi. Dia bikin gerakan gitu supaya jadi raja lagi kayak bapaknya, kayak mbah-mbahnya. Ketika kamu bilang bapaknya tidak raja, berarti murni karena tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita akhirnya Hiroklu manggil temannya dia yang ahli kahana Hazza. Kamu kesini. Ketika teman-teman diskusinya yang sama-sama menguasai kitab langit, tanyanya lucu. Saya mimpi bahwa nanti yang menguasai Jaziratul Arab itu rojulun muhtatinun, orang yang berkhitan. Terus ada yang usul, yang berkhitan itu orang Yahudi. Terus kata Hiroklu, ndak itu masuk, itu pasti ndak Yahudi. Meskipun orang Yahudi berkhitan. Terus ketika ada cerita innal Arab yahtatinun, orang Arab itu berkhitan. Jadi orang Arab meskipun sebelum ada Islam itu sudah berkhitan karena masih punya sisa-sisa Ibrahim, millati Ibrahim. Akhirnya Hiroklu iman. Saat itu dia komentar, kalau saya ketemu Muhammad la tajassamtu ilaih, dan saya kalau ketemu dia wala ghasaltu qadamaihi, pasti meneh dek wajah sikile tak umbah. Niku jari sinten Hiroklu. Itu juga berdasar kahana. Sehingga Imam Bukhari itu dikritik